Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang positive and comparative degree. Jadi mohon diperhatikan dengan baik-baik video pembahasan bahasa Inggris pada pembelajaran kali ini. Oke. Apa yang dimaksud dengan positive degree? Apa di sini ada yang tahu? Oke, untuk slide yang selanjutnya kita akan sama-sama membahas apa itu positive degree. Oke, pengertian dari positive degree adalah kata sifat yang digunakan untuk menyatakan tingkatan yang masih biasa, sehingga kita lebih mudah untuk mempelajarinya. Nih, kalau kalian bingung, kalian lihat gambar di video ini ya. Di situ ada siswi yang sedang memegang kamus dan ensiklopedia. Nah, di situ ada kalimat yang diberi atau ditebalkan ya, hurufnya ditebalkan. Nah, teksnya adalah so the dictionary is as thick as the encyclopedia. Itu salah tulis ya, seharusnya the bukan he. Nah, yang artinya adalah jadi kamus dan di situ ensiklopedia itu sama-sama tebal ya. Jadi kamus setebal ensiklopedia, yang artinya adalah sama-sama tebal, berarti tidak ada perbandingan antara keduanya ya. Maksudnya tidak ada perbandingan tuh, tidak yang satu tipis, yang satu tebal, tetapi perbandingannya adalah perbandingan positif di sini ya. Nah, di sini juga sudah ada polanya nih. Polanya apa? As plus adjective plus as. Nah, di sini kalian bisa lihat nih. As, tik itu merupakan adjective, as, terus ditambahkan as lagi ya. Nah, untuk lebih jelasnya nih ada 3 contoh. Erlin is as friendly as her brother. Yang artinya adalah Erlin ramah seperti kakaknya. Yang kedua, Mr. Daryl's house is as big as Mr. Fuad. Yang artinya adalah rumahnya Mr. Faril sama besarnya dengan Mr. Fuad. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan belajar tentang comparative degree. Apa sih comparative degree itu? Nah, untuk comparative degree di sini adalah jenis perbandingan tingkat kedua, yaitu digunakan untuk membandingkan dua hal, bisa berupa orang, benda, atau hewan ya. Nah, ini kalian lihat nih kotak yang paling bawah. Di sini harus kalian ingat-ingat, untuk comparative degree itu selalu meletakkan then after comparative degree. Jadi ciri-ciri yang paling harus kalian ingat ya, selalu ada kata then untuk comparative degree ya. Coba kalian bisa lihat di sini di gambar yang ditebalkan ya. I think an ocean is wider than a sea, or a sea is narrower than an ocean. Yang artinya lautan lebih luas daripada laut, atau laut lebih sempit daripada samudra. Coba nih kalian lihat kata wider and narrower. Itu adalah menunjukkan comparative degree. Harus selalu diingat ya, untuk comparative degree itu membandingkan dua benda, pokoknya apa aja, membandingkan dua apa saja. Nah, itu disebutnya adalah comparative degree. Nah, coba dilihat nih untuk tabel. Di sini sudah ada adjective, comparative, and meaning. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat nih contoh-contohnya, di sini Miss cuma kasih dikit doang ya. Ini cuma ada beberapa nih. Ada close, large, big, fat, dry, spry,
fast, short, happy, shiny, simple, and narrow. Nah, kalau mau lebih banyak lagi, kalian nanti bisa cari lagi. Di sini Miss cuma menampilkan beberapa saja ya. Nah, untuk yang paling kiri itu ada one syllable ending in E ya. Jadi one syllable itu adalah satu suku kata yang berakhiran e ya. Di situ kalian lihat untuk close itu akhirannya adalah e. Untuk komparatifnya itu ditambahkan apa r. Jadi closer artinya adalah lebih dekat. Ya. Ke bawahnya juga kalian bisa lihat tuh di situ untuk akhiran y jadinya apa tambahannya ya, bisa dilihat. Oke, untuk comparative degree di sini juga bisa menggunakan more or less plus adjective plus than. Untuk contohnya, last Sunday the zoo was less crowded than today. Yang artinya minggu lalu kebun binatang kurang ramai dibandingkan hari ini. Nah, di situ sudah jelas ya. Dibandingkan berarti membandingkan antara minggu lalu dengan hari ini ya. Di situ adalah perbandingan antara dua hal ya, maksudnya 2 hari antara minggu lalu dan hari ini. Di sini sudah ada vocabulary, ada more interesting, ada apa lagi tuh less interesting. Yang artinya apa? Lebih menarik dan kurang menarik. Less itu artinya kurang, more itu artinya lebih. Nah, ada juga nih better versus worse. Better itu artinya adalah lebih baik daripada, worse itu adalah lebih buruk daripada. Jadi kebalikannya dari better ya. Dan more kebalikannya dari less ya. Less itu kurang dan more itu lebih. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang comparison of quantity. Jadi perbandingan apa? Dalam jumlah ya, dalam jumlah benda, binatang maupun yang lainnya. Nah, untuk yang pertama di sini ada to show difference, more, less, fewer, plus, than. Untuk rules-nya adalah more plus countable or uncountable nouns. Jadi bisa benda yang dihitung, bisa benda yang tidak dihitung ya untuk more. Untuk fewer, di situ hanya benda yang apa? Bisa dihitung ya. Untuk benda yang bisa dihitung. Untuk less di situ untuk apa? Uncountable nouns, yaitu adalah benda yang tidak bisa dihitung. Yang mana artinya adalah more, tadi udah Miss kasih tahu ya. Sebelumnya more itu adalah lebih banyak dan fewer itu adalah sama dengan less, yaitu lebih sedikit. Nah, di sini sudah ada contohnya nih untuk countable and uncountable ya. Kalian bisa lihat sendiri nih di sini. Coba dilihat untuk contoh yang pertama. Di situ ada benda yang dapat dihitung. Coba fewer books. Books itu dapat dihitung ya. Berarti masuknya ke countable dan memakai fewer. Sesuai dengan rules yang di atas. Sedangkan untuk more bisa countable and uncountable money ya. Lalu untuk selanjutnya di sini ada as much, as many as few as, and as little as ya. Dimana artinya adalah as much or as many as itu adalah sama banyaknya dan as few and as little as adalah sama sedikitnya. Nah, ini untuk rules-nya di sini Miss kurang and ya. Jadi seharusnya adalah as many and as few or as few ya, plus countable nouns plus as. Untuk as much and as little plus uncountable nouns. Jadi untuk benda-benda yang tidak bisa dihitung. Untuk contohnya di sini ada countable and uncountable. Nah, Miss bacakan untuk yang countable noun. Yono's village only has 7 houses. So does my village.
So there are as few houses in Yono village as in mine, yang artinya Desa Yono hanya memiliki 7 rumah, begitu juga dengan desa saya, sehingga hanya ada sedikit rumah di Desa Yono seperti milik saya. Lalu untuk yang selanjutnya di sini ada superlative degree. Apa sih perbedaannya dengan positive degree and comparison degree? Nah, untuk superlative degree ini merupakan perbandingan tingkat ketiga ya. Jadi untuk membandingkan 3 orang atau lebih atau benda apapun ya. Jadi bisa dibandingkan lebih dari 3 ya. Nah nih untuk gampangnya saja kalian harus ingat nih, untuk superlatif itu kan 3, berarti kan harus ada yang paling ya. Jadi dibandingkan beberapa hal yang lainnya. Jadi misalnya bisa jadi paling hebat, paling bagus. Jadi paling bagus, misal paling bagus di antara semuanya, di antara ketiganya. Nah, itu yang dinamakan superlative degree. Beda dengan halnya comparative and positive degree. Oh iya nih, harus kalian ingat juga nih, remember ya. Namanya juga remember, berarti harus diingat. Nah, ciri kalimat superlative degree ini selalu ditandai dengan de sebelum kata sifat. De ya. De, the itu sebelum kata sifat. Nah, di sini juga sudah ada nih adjektifnya apa, superlatifnya apa, meaningnya apa. Untuk yang pertama itu ada bright. Ada brightest, yaitu artinya paling terang. Nah, untuk kotak yang sebelah kiri paling bawah, coba dilihat. Situ ada adjektif, ada komparatif, ada superlatif. Nah, untuk adjektif nih, adjektifnya apa? Good. Good itu artinya adalah baik. Untuk komparatif tadi apa? Membandingkan antara dua benda. Nah, untuk superlatif sendiri artinya adalah apa? Best artinya lebih baik, sama ya. Sama dengan better, hanya saja yang membedakan adalah kalau best itu yang paling baik di antara semuanya. Jadi tidak hanya membandingkan 2 saja, namun 3 atau lebih dari 3 ya. Coba dilihat contoh yang paling bawah. Di situ ada 2 contoh kalimat. Untuk yang pertama itu adalah Noval is the youngest boy in this class. Untuk yang kedua, Mr. Arya is the richest man in this village. Yang artinya Mr. Arya adalah orang terkaya di desa ini. Berarti kalau orang terkaya di desa ini otomatis perbandingannya adalah orang sedesa. Nah, orang sedesa itu otomatis lebih dari 2 orang ya. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, untuk pembahasan kali ini Miss cukupkan sampai di sini. Apabila Miss terlalu cepat atau ada materi yang kurang kalian pahami, bisa langsung tanyakan ke Miss ya. Miss akhiri, thank you for your watching. Keep your health and good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.